Bismillah badana walhamdu li rabbina wassalatu wassalam linnabi habibina ya Allah ya Rabbana anta maksuduna doka madlubuna dunyana wa ukhrana ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Kudus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaiminu ya Aziz ya Jabbar Mutakabir ya Khaliku ya Bari ya Musawwiru ya Ghafar ya Qaharu ya Wahhab ya Razzaku ya Fatah ya Alimu ya Qabid ya Basitu ya Khafid ya Mudillu ya Sami ya Basiru ya Hakam ya Adlu ya Latifu ya Khabiru ya Halimu ya Azimu ya Ghafur ya Syakuru ya Ali ya Kabiru ya Hafid ya Muqitu ya Hasib ya Jalilu ya Karim ya Raqibu ya Mujib ya Wasi'u ya Hakim ya Ba'isu ya Syahid ya Haku ya Wakilu ya Qawiyu ya Matin ya Waliyu ya Hamid ya Muqsi ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Muhyi ya Mumitu ya Hayyu ya Qayyumu ya Wajid ya Majidu ya Wahid ya Ahadu ya Somad ya Qadir ya Muqtadir ya Muqaddim ya Muakhir ya Dhahiru ya Batin ya Wali Muta'ali ya Baru ya Tawwabu ya Muntakimu ya Afu ya Ra'ufu ya Malik Malikal Mulki Dal Jalali wal Ikhram ya Muqsitu ya Jami ya Ghaniyu ya Mughni ya Mani'u ya Dar ya Nafi'u ya Nur ya Hadi ya Badi'u ya Baki ya Warisu ya Rasidu ya Sombur bi asma'ikal husna ighfir lana dunubana wali walidina wa dhurriyatina kafir an sayyadina wastur ala uyubina wasbur ala warfa darajatina wazidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiba wa amalan solihah wa yasir umurana wa sahih ajsadana daiman hayatina an-syarri ba'idna wal qurba raja'una akhiran minal muna balligh maqasidan wa'di hawaijana walhamdulillahina alladhi hadana salli wa sallim ala Toha Khalilir Rahman wa alihi wa sahbihi
إلى آخر الزمان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi alaihim waladdallin. Ibu-ibu, bapak jamaah yang dirahmati Allah, Pak Haji Farudin anten perlu mboten saged ngisi mleh pagi ini diisi Pak Kabul. Habis ini ibu-ibu wau mirengaken dongane Kak Pak Nur Rahmat mboten? Mboten ngertos ta? Oh mboten ngertos. Nah, lan niki mangke bakdo subuh, bakdo taklim menawi Pak Haji Nur Rahmat donga ten mriki kan mboten penak. Mangke habis niki teng kene Pak Haji Nur Rahmat sedaya kita dongaaken Pak Haji Nur Rahmat. Oh badhe napa? Lah mangke mriko piyambak mangke. Nggih. Bagi badhe nikah melih gitu. Didongaaken ngersane lancar sedayane nggih. Nek ndongake ten masjid kan mboten penak to. Ten dalem sedaya mangke. Nggih. Matur nuwun monggo Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh Masjid Al-Hikmah rahimakumullah. Pagi hari ini walaupun Pak Kiai Haji Fahrudin tidak hadir, yang penting istiqomah. Yang penting istiqomah. Saya kan selalu dapat mandat dari takmir, pokoknya ya kucing-kucing diraupi ya gitu ya. Ibu bapak yang saya hormati, pagi hari ini saya akan sampaikan satu materi yang barangkali sangat-sangat penting terkait dengan ibadah kita. Bacaan surat Fatihah itu termasuk rukun pada waktu kita sholat. Minimal setiap hari kita melaksanakan sholat 5 waktu sholat wajib yang setiap rokaatnya itu pasti membaca surat Fatihah. Surat Fatihah itu termasuk rukun dalam sholat. Tanpa surat Fatihah di dalam setiap rakaat, gugur sholatnya. Di pada waktu imam itu membaca Fatihah, kita dengarkan. Pada saat beliau membaca surat, kita membaca Fatihah. Jadi misalnya imamnya sudah membaca kayak tadi, waladdallin, amin. Kita melanjutkan membaca Fatihah, tidak usah keras-keras. Ibu bapak yang saya hormati, surat Al-Fatihah itu mempunyai ciri khas di dalam firman qauliyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau penjenengan memperhatikan, bagaimana mungkin kok surat Fatihah itu di situ redaksinya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Mana mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala itu ngomong tentang dirinya.
Ya kan? Bismillah. Kita baca itu kan bismillah. Ayat-ayat yang lain itu tidak begitu. Al-Fatihah itu adalah sebuah surat yang diturunkan untuk kita. Sehingga yang membaca itu kita, bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebetulnya itu kalau orang ujian, kalau ada murid atau mahasiswa ujian, bikin yang namanya soal, Profesor Dr. Kiai Haji Abdurrahman Faridi itu kalau bikin soal, soalnya ini tentang bahasa Inggris grammar itu misalnya. Ini jawabannya itu sudah dikasihkan kepada mahasiswa atau kepada muridnya atau kepada santrinya. Jadi surat Al-Fatihah sebuah surat yang surat itu sudah diberikan kepada kita semua. Yang membaca kita bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Spesialnya sebuah surat yang namanya surat Al-Fatihah. Dibaca 17 kali, itu minim. Padahal kita masih sholat qobliyah, sholat ba'diyah, yang rajin nanti sebentar lagi ada sholat syuruk, sholat duha, ada sholat barangkali sholat sholat hajat, sholat tahajud, sholat witir dan lain sebagainya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, jadi spesial dari surat Al-Fatihah itu bahwa surat yang dimandatkan kepada kita untuk kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu, mohon kiranya karena ini termasuk rukun, bacaan Fatihah mestinya itu didandake bener. Jangan sampai kita keliru baca surat Fatihah. Dan barangkali yang paling bagus, pernah saya baca tafsir Ibnu Katsir, kalau kita sholat dan kita membaca Fatihah, yang paling bagus Fatihah itu jangan disambung-sambung ayatnya. Nggih. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya bisa disambung. Tapi kenapa Ibnu Katsir mengatakan tidak disambung? Karena sebetulnya pada waktu kita membaca Fatihah di dalam sholat, kita sedang berdialog kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bisa, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Bisa. Tetapi karena kita sedang taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kiranya menurut Ibnu Katsir bacalah pelan-pelan, dan kalau perlu, apalagi kalau sholat tahajud ya, malam-malam ya, jam 3 malam bangun, kita berdialog pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan surat Fatihah itu adalah Ummul Qur'an. Jadi kalau Al-Quran itu diperes itu, intinya itu di dalam surat Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah itu kan isinya itu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi Asmaul Husna sudah dibacakan, ada Ar-Rahman, Ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji-pujian itu hanya untuk Allah, Tuhan semesta. Ar-Rahmanir-Rahim. Ulangi lagi. Padahal tadi kan sudah ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin.
Malik itu kan tadi juga di Asmaul Husna kan juga ada. Maliki yaumiddin. Lah ini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Doa itu yang terucap ya di sini ini. Allah sudah memberikan surat Al-Fatihah kepada kita, berdoalah kepadaku. Kira-kira kan begitu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Jadi kalau di sini sholat sendiri, pada saat sholat sendiri, ya benar-benar dirasakan. Ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Hanya itu kan tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Kita minta petunjuk ke jalan yang ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Kalau orang-orang yang telah kau beri nikmat itu kan berarti orang-orang yang Nabi kita, ya kan, diberi nikmat, para sahabat. Nah inilah sebetulnya kalau kita tahlil itu ada tawassul, ya ini sebetulnya. Tawassul itu loh, yang dibaca pada waktu kita pengajian malam Jumat itu kan diumumkan oleh Mas Kedut itu siapa yang membaca tawassul. Jadi orang-orang yang telah kau beri nikmat, sehingga kalau Pak Haji Fahrudin membacakan itu tawassulnya kan panjang sekali. Kecuali saya, kalau saya itu paling kan yang saya baca ya ila hadratin Nabiul Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi khususon Syekh Abdurrahman Ad-Dibai. Sebabnya aku kan baca tawassul ora apal. Nah itu maksudnya ya ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lah ini ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang kau benci dan kau murkai. Nah ini Ibu Bapak, mohon kiranya seperti tadi saya sampaikan, sebisa mungkin bacaan kita, bacaan yang namanya rukun, yang namanya surat Al-Fatihah, surat yang tanpa, kalau tidak dibaca ini, sholatnya itu bermasalah. Oleh karena itu jangan pernah lupa, kalau bisa itu dibaca yang bagus, syukur-syukur kita menghayati bahwa ini isinya doa pada waktu sholat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau tidak sempat zikir kan, wah tadi aku sudah berdoa 4 kali atau 3 kali, kalau subuh 2 kali. Dan Al-Fatihah itu Ibu Bapak termasuk doa segala doa, karena ada hadis yang menyebutkan di sana Al-Fatihah liman kuri Allah. Jadi Al-Fatihah itu liman itu kepada siapapun, kuri Allah itu yang membacanya. Maksudnya apa? Jadi kalau berdoa ndak hafal ya, kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Begitu. Jadi ada hadisnya, Al-Fatihah liman kuri Allah. Jadi surat Al-Fatihah itu bisa untuk berdoa bergantung siapa yang membaca dan apa maksudnya. Jadi misalnya ini nanti kalau kita ke Pak Haji Nur Rahmat tadi kan
Saya tadi tidak begitu dengar itu sebetulnya apa sih sebetulnya beliau itu. Akan tidak dengar, saya itu tidak dengar itu. Apa yang kuping saya itu rada budek mungkin ya. Ternyata penegasan dari ketua takmir bahwa beliau akan nikah di pagi hari ini. Pura-puranya saya tidak dengar padahal saya itu sudah dikasih tahu sebetulnya. Nah, jadi beliau kita doakan minimal ya dengan doa surat Fatihah gitu, karena itu hadisnya itu sahih dan panjenengan semua itu kalau mau berdoa ndak apal doa yang macam-macam ya. Tadi saya sampaikan bahwa ada hadis yang menyebutkan Al-Fatihah liman quri Allah, siapapun yang berdoa dengan surat Al-Fatihah. Ibu bapak yang saya hormati, saya nggak tahu ini Pak Ketua Takmir tadi kayaknya sudah bilang sama Pak Haji Rahmat, wah yang noto kursi. Nah, saya kira demikian ya, tambahan yang penting itu tadi saya itu kan Pak Haji Farudin kan tidak ada. Yang penting ini pengajian ini bisa istiqomah, kan kita kan watawa sobil hak watawa sobis sober. Jadi kita saling mengingatkan untuk yang hak dan untuk yang terkait dengan kebenaran. Jadi karena iman kita itu kan naik turun, kadang-kadang itu bagus, kadang-kadang itu kurang, kadang-kadang lah ini iman kita itu begitu. Lah kalau setiap kali ada watawasobil haq watawasobis sabr, insya Allah iman kita itu bisa iman yang istiqomah, syukur-syukur bisa meningkat yang lebih baik dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Terima kasih. Jenenge Ustadz dadaan itu ora tau apal dungane. Kita akhiri dengan berdoa nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbi wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Kabul. Saya juga sudah izin Pak Haji Nur Rahmat, monggo kalau ada waktu ke sana. Dan beliau izin 3 hari ke depan tidak bisa ngimami di masjid. Pun sesuai kali pikiran kula kali pikiran Pak Kabul. Kula nggih matur, mboten mon 3 dinten seminggu mboten napa-napa. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.